Nah, maka kalau kita sebut siapa penemu matematika, sebetulnya kalaupun matematika itu ditemukan, maka penemunya itu bukan seseorang, artinya bukan satu orang saja. Siapa sih yang bikin matematika? Ya nggak tahu gitu ya. Kalau kita harus menyebutkan satu orang saja, ya kita nggak akan bisa sebutkan itu. Kalau kita misalkan sebut aljabar saja, kalau kita sebut al-Khwarizmi gitu ya, al-Khwarizmi itu karena al-Khwarizmi menemukan aljabar, ya, tapi matematika itu nggak sekedar aljabar saja. Al-Khwarizmi bisa bikin aljabar itu juga karena ada matematika sebelumnya yang memang kemudian aljabar ini suatu formula baru yang diciptakan, yang dibuat oleh al-Khwarizmi kan gitu. Nah, ini juga satu hal yang penting ya. Jadi siapa penemu matematika ya? Bukan seseorang. Karena apa? Karena matematika itu ditemukan di banyak tempat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi manusia. Nanti kita bisa lihat bahkan bilangan itu gitu ya, bilangan itu sudah ada sejak zaman sebelum Masehi gitu ya. Sejak zaman sebelum Masehi. Kemudian bahkan triple Pitagoras ya, kita kenal sekarang dengan triple Pitagoras, itu sudah ada jauh sebelum Pitagoras menemukan dalil Pitagoras. Kok bisa? Ya emang bisa begitu. Karena konon kabarnya memang Pitagoras juga bukan yang menemukan dalil Pitagoras ya. Siapa dia gitu ya. Nah, ada pembahasan khusus itu ya nanti. Bahwa ternyata ada orang yang membuktikan ya, kebenaran Pitagoras. Maka disebut dengan dalil Pitagoras. Jadi seperti geometri muncul pertama kali di Mesir gitu ya. Dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda gitu ya. Seperti kalkulus. Kalkulus itu siapa yang menemukan? Kalau kita mau berdebat, yang fansnya Isaac Newton akan bilang itu Isaac Newton. Gitu ya. Yang kalau kita bilang kalkulus itu yang menemukan adalah Leibniz, ya bisa juga Leibniz. Karena ternyata di dua tempat tersebut, karena Newton dan Leibniz itu tinggal di dua daerah dua kota yang berbeda ya. Tapi mereka sama-sama mengembangkan itu. Gitu ya. Sama-sama mengembangkan kalkulus. Makanya nanti kalkulus yang kita pelajari itu, apalagi teman-teman yang sudah ikut ngaji kalkulus, nanti mungkin akan ada lagi ya ngaji kalkulus berikutnya. Itu kita juga belajar tentang notasi Leibniz, tapi banyak juga yang kita pelajari dasarnya adalah dari Newton. Gitu. Nah, siapa jadi yang menemukan kalkulus? Nah, ini juga karena tidak bisa matematika itu hanya ditemukan di satu tempat. Gitu. Seperti algoritma itu yang menemukan adalah Al-Khwarizmi, yang membuat algoritma itu adalah Al-Khwarizmi. Tapi ketika algoritma itu berkembang, yang mengembangkan bukan lagi Al-Khwarizmi, apalagi mengembangkan sampai ketemunya Facebook. Artinya kalau ada perdebatan di antara teman-teman yang aktivis agama yang kenapa kok menolak kapitalisme tapi memakai produk-produk kapitalisme gitu ya, menolak orang tidak mau ikut budayanya kafir kok ikutan pakai Facebook itu beda lagi gitu, urusannya gitu ya. Apalagi nanti agak repot lagi kalau ditariknya justru kepada lo kan yang buat Facebook itu kan awalnya dengan adanya algoritma. Kalau nggak ada Al-Khwarizmi nggak akan ada algoritma. Ya, tapi kalau nggak ada orang setelah Al-Khwarizmi yang mengembangkan algoritma juga nggak akan jadi Facebook. Karena algoritma Al-Khwarizmi ini hanya dasarnya saja, pondasinya gitu. Nah, nanti perlu dikembangkan. Bahkan aljabar saja sudah berkembang sangat besar, banyak sekali kan. Ada aljabar linier, aljabar elementer dan macam-macam gitu ya. Tapi peletak dasar awalnya pondasinya itu juga sangat penting. Jadi kalau nggak ada Al-Khwarizmi juga nggak akan ada Facebook memang. Nah, tapi kalau hanya kita berpegang pada algoritmanya Al-Khwarizmi juga nggak akan ada Facebook ya itu. Karena nggak ada yang mengembangkan berikutnya. Nah, ini juga bisa jadi perdebatan kalau gitu. Makanya kalau saya sebagai muslim jawabannya bukan itu gitu ya. Jawabannya bukan karena kan Facebook itu yang ada algoritma. Kalau nggak ada yang algoritma yang menemukan itu Al-Khwarizmi. Kalau nggak ada Al-Khwarizmi nggak akan ada Facebook. Jawaban itu terlalu mentah sebenarnya buat saya. Karena kalau nggak ada yang meneruskan juga ya nggak jadi juga Facebook itu ya. Algoritma yang berkembang sekarang itu memang dasarnya adalah pakai algoritmanya Al-Khwarizmi, tapi kalau nggak ada yang mengembangkan juga nggak jadi. Kan gitu ya. Nah, nanti itu akan kita bahas juga di dalam kelas sejarah matematika. Jadi, penemu matematika itu bukan hanya seseorang saja, gitu ya, bukan hanya seseorang, bukan hanya dua orang, gitu ya, tapi memang banyak orang, gitu ya. Permasalahan yang dihadapi manusia ini karena memang beda tempat dan beda permasalahan, gitu ya.